Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau seorang tukang sudah lama berkecimpung dalam satu bidang dan bidang itu tidak mengalami perubahan atau kemajuan, maka dia makin ahli di bidangnya dan makin mudah menyelesaikan masalah-masalah di objek di mana dia menggeluti. Seperti misalnya montir mobil, makin tahun seiring perjalanan waktu dalam proses, dia makin cakap memperbaiki mobil saudara. Montir yang kawakan mendengar mesin mobil, dia sudah bisa mendeteksi apa yang rusak ya dalam komponen mobil itu saudara. Ya, kecuali kemudian ada mobil listrik, mobil yang computerized, nah mungkin dia mulai mengalami kesulitan. Tapi pada umumnya saudara-saudara, orang makin cakap dalam bidang yang digeluti, dia akan makin mudah menyelesaikan masalah-masalah di bidang yang digelutinya. Tetapi berbeda dengan hamba Tuhan atau pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan yang bertumbuh, yang semakin mengerti firman Tuhan, dia akan merasakan pekerjaannya semakin berat. Sebab ia akan makin menemukan target yang harus dicapai. Atau kesembuhan yang harus dicapai dalam kehidupan jemaat. Dia akan memandang pekerjaan Tuhan itu berat. Dan rasanya makin berat saudara. Makin berat. Ada dua faktornya. Yang pertama tadi saya sebut. Dia makin mengerti kesempurnaan yang harus dicapai. Kalau menggunakan kalimat kesembuhan yang harus dicapai. Mau dikemanakan jemaat ini? Mau dibawa kemana jemaat ini? Kecuali pendeta atau hamba Tuhan itu tidak mengalami proses kemajuan. Dia akan memandang pelayanan itu mudah. Dia makin cakap berkhotbah, makin fasih lidah, makin cakap mengatur organisasi. Sehingga ia tidak memandang pekerjaan pelayanan itu berat. Tetapi hamba Tuhan yang benar, yang bertumbuh dalam kedewasaan rohani, makin mengerti kebenaran saudara. Dia akan makin merasa berat. Makin mengerti target yang harus dicapai dalam hidup kekristenan. Dan bagaimana mengantar jemaat ini sampai pada target itu. Berat saudaraku. Itu yang pertama. Yang kedua beratnya adalah, ini terkait saudara. Beratnya adalah makin rusaknya dunia. Makin rusaknya manusia, maka makin sulit target itu dicapai. Anak-anak sekarang saudara, dari kanak-kanak sudah ya melihat atau dipertontonkan banyak hal di gadget. Dan tanpa disadari telah diletakkan landasan berpikir
telah diletakkan template landasan, fondasi. Kalau fondasinya persegi panjang, 4 persegi panjang, nanti bangunnya juga harus 4 persegi panjang. Kalau landasannya bulat, bangunan itu bulat. Kalau oval, ya oval. Ini tidak berlebihan, saudara. Anak-anak sudah diajar untuk tidak meyakini Allah itu ada. Sebab di dalam film kartun, game, di situ tidak dihadirkan Allah. Allah tidak ada. Kalau mau mendapatkan solusi ya kesaktian atau kekuatan atau apapun, saudara. Tanpa disadari di dalam pikiran mereka disuntikkan fakta bohong bahwa Tuhan itu tidak ada. Ini fakta bohong, saudara. Beda dengan saya waktu masih kecil. Karena dari keluarga Kristen ya saudara, sudah mengenal sekolah minggu. Mau tidur pun orang tua cerita Kain dan Habil, Simpson, Nabi Nuh. Mau tidak mau jiwanya diisi dengan fakta bahwa ada Allah, ada Tuhan. Masuk remaja makin tidak mengenal Allah. Film-film box office, artis-artis menginspirasikan bahwa kehidupan itu tidak perlu Tuhan. Lalu kalau kami para pelayan Tuhan mengerti bahwa pelayanan itu membawa umat untuk menjadi sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Sulit sekali, saudara. Makin sulit, saudara. Nah, sebenarnya ini mirip profesi dokter, saudara. Ya. Mirip profesi dokter, cuman ada beda ya. Ya, kalau di dalam dunia kedokteran ya, yang lebih ditekankan itu kan objek, dalam hal ini pasien. Sekarang muncul berbagai penyakit. Kalau dokter-dokter ini tidak rajin membaca jurnal, penemuan-penemuan baru, tidak menghadiri seminar-seminar, hasil dari penemuan-penemuan baru, ya repot saudara. Biar dia seorang profesor, tetapi dia bisa tidak mengikuti perkembangan zaman. Dia boleh profesor di satu bidang, tetapi kejar-kejaran dengan keadaan penyakit-penyakit baru muncul. Biar dia profesor juga harus rajin membaca jurnal. Harus rajin menghadiri seminar-seminar. Lalu juga di seminar-seminar itu ditampilkan, ditawarkan penemuan obat baru, penemuan alat medical equipment yang baru. Jadi ngerti. Kalau tidak ketinggalan saudara. Apalagi dokter umum yang bukan spesialis, yang tidak mendalami hal-hal baru saudara. Ketinggalan saudara. Kecepatan mutasi penyakit itu luar biasa ya. Sementara obat belum mampu mengimbangi. Ini dunia kita. Agak paralel begitu, agak paralel. Tetapi yang beda adalah kalau di dalam kekristenan ya, itu subjek dalam hal ini pendeta ikut berperan. Dia harus bertumbuh untuk menemukan kebenaran-kebenaran Tuhan. Dia harus bertumbuh
untuk menemukan standar yang harus dicapai, goal yang harus dicapai oleh orang percaya. Kalau pendeta tidak bertumbuh, saudara, cara berpikirnya itu orientasinya hanya pemenuhan kebutuhan jasmani. Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan ekonomi, Tuhan membuka jalan, memberi jalan keluar bagi persoalan keluarga. Berkutat di situ. Ia tidak akan memiliki beban. Dia merasa dia sudah bisa mencapai. Jadi Tuhan hanya menjadi alat dimanipulasi untuk pemenuhan kepentingan jasmani. Dan itu terjadi, saudara, terjadi. Kalau hamba Tuhan yang benar itu bertumbuh terus. Tuhan itu tidak menunjukkan kepada kita dalam seketika goal target yang harus kita capai. Kita tidak sanggup memahaminya tahap demi tahap. Kesucian itu praktis memang, tapi ada unsur subjektif dan ada unsur adikodratinya, saudara. Pencerahan pikiran untuk memahami kekudusan Allah itu subjektif. Dan ada unsur adikodrati di mana Tuhan memberikan pencerahan, enlightenment, pencerahan. Dia baru bisa menghayati kekudusan Allah. Dan hamba Tuhan yang benar, dia akan berusaha supaya jemaat juga mencapai hal itu. Nah, itu beratnya, saudara. Intinya begini, saudara. Intinya, dari apa yang saya terima dari Tuhan untuk saya sampaikan di sore ini adalah, jadikan umatku masyarakat kerajaan surga. Heavenly society. Heavenly society. Untuk itu saudara-saudara harus menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Siapa yang peduli dengan hal ini, saudara? Siapa yang peduli? Tentu orang yang memperkarakan dirinya di hadapan Tuhan, apakah dirinya itu layak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah? Apakah dirinya layak? Ya harus berjuang serius. Harus mempertanyakan dirinya, apakah sudah melakukan kehendak Bapa. Di mata Bapa, kalau ini saya ya, di mata Bapa, apakah saya sudah dinilai telah melakukan kehendak Bapa? Apakah Bapak sudah puas dengan keadaanku? Tentu Allah mengikuti perjalanan hidup saya dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari jam ke jam. Bukan hanya apa yang kita lakukan, yang kelihatan, tapi sikap hati kita terhadap sesuatu, terhadap objek, terhadap satu peristiwa. Semua dinilai karena roh Allah ada di dalam diri kita. Semua dinilai. Nah, masalahnya apakah seseorang itu peduli dengan perasaan Bapak ini? Nah, kalau seseorang menggumuli hal ini, dia akan mengerti bagaimana kesucian hidup itu, ya. Subjektif memang, ya. Subjektif, tapi juga ada unsur adikodrati atau unsur supranatural, ya. Transenden lah kata yang tepat, transenden, melampaui akal. Dia harus menghayati dan mengalami itu. Dan mungkin dia tidak bisa menceritakan kepada orang lain, saudara.
Tetapi Allah itu realita, harus dialami, saudara. Nah sekarang bagaimana orang lain ya, kalau kami pendeta ini hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, bagaimana jemaat mengalami ini? Nanti suatu hari saudara berdiri di hadapan kekudusan Allah, carut marut, coreng moreng hidup saudara kelihatan. Baru saudara lihat, kenapa keadaanku begini, kenapa saya tidak tahu. Karena tidak ada yang mengajari. Sekarang saya ajari, saya beritahu. Saudara harus berurusan dengan Tuhan. Allah itu hidup. Roh Kudus itu nyata. Kalau saudara berkata, aku percaya kepada Allah Bapa, ada urusan. Di dalam percaya itu ada urusan. Anda ketemu orang di jalan lalu orang berkata, saya percaya padamu. Urusan apa? Kalau kita berkata, aku percaya kepada Allah, ada urusannya. Dan saya beritahu urusannya adalah Bapak ingin saudara dikembalikan ke rancangan Allah semula. Layak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, Heavenly Society. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Ini di pengakuan iman rasuli. Di sini muncul enggak ya? Pengakuan iman rasuli sebelum kebaktian, kalau di Arta Gading dimunculkan ya. Mestinya satu kali diucapkan. Aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ya artinya aku mau ikut dia. Iring Yesus artinya mengikuti jejaknya Tuhan Yesus. Hidup seperti Yesus hidup. Hidup seperti Yesus hidup itu abstrak. Abstrak sekali. Mungkin ada yang berkata, maksudnya lemah lembut Pak seperti Yesus. Lemah lembutnya orang Batak dengan orang Jawa beda. Lemah lembutnya orang Ambon mungkin dengan orang Manado mungkin different. Lagi pula sama-sama orang Batak mungkin juga personalitinya beda. Tapi Roh Kudus akan mengajarkan bagaimana seperti Yesus itu. Ini luar biasa. Aku percaya kepada Roh Kudus. Artinya saudara harus memiliki pengalaman berinteraksi dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu satu-satunya perwakilan atau representasi Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Kalau orang menghujat Roh Kudus, dia berarti tidak bisa menerima pengharapan Roh Kudus. Orang yang ya salah ditegur tapi masih keras hati ya saudara. Mendukakan roh, sampai memadamkan roh. Roh Kudus tidak bisa menggarap dia lagi. Nah ini pasti saudaraku. Menghujat roh. Kalau seseorang sudah tidak menerima penggarapan Roh Kudus, tidak ada roh lain, tidak ada representasi lain saudara. Itu menghujat roh. Tidak lagi bisa menerima penggarapan Roh Kudus. Tadi sebelum saya kemari, ya tentu siang-siang saya itu iseng lihat live channel. Ada yang berkhutbah. Itu mantan mahasiswa saya. Dia berkata begini, sekarang ini ada pengajaran sesat. Tidak mengaku Yesus Juru Selamat dan Tuhan. Wah, saya jadi kaget. Jangan-jangan dia motong. Dia lihat potongan itu apa? Potongan video. Baru-baru ini pokoknya. Kalau kita tetap mendeklarasikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Tapi sekarang ada pengajaran tidak mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Wah, mudah-mudahan bukan saya yang dimaksud.
Tapi bukan itu yang membuat saya tertarik, terkejut. Dia bilang gini, jadi kalau tidak mengaku Yesus Tuhan itu menghujat Roh Kudus. Wah, ya memang sih. Tapi maksudnya siapa ya? Itu loh. Maka tadi saya siang arang lagu Yesus Tuhan dan Juru Selamatku. Ya. Menghujat Roh Kudus bukan begitu. Dan ini bukan satu pendeta loh. Saya sudah mendengar beberapa pendeta. Senang itu kalau ngomong begitu itu. Nggak tahu saya. Apa you nggak punya Roh Kudus? Nuranimu nggak bicara gitu. Mudah-mudahan sih bukan saya ya. Jangan baper ya. Tapi selama ini yang viral itu saya masalahnya. Masa stupid banget gitu loh. Tidak percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat itu very stupid gitu, bodoh banget gitu. Sedang kita sudah jalan jauh. Yesus Tuhan itu harga mati. Juru Selamat harga mati. Kalau aku percaya Yesus, dia Tuhan, aku harus serupa dengan dia. Oke, tepuk tangan. Kita sedang menjalani hidup kekristenan yang makin rumit, saudara. Kalau dulu percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, titik. Itu mudah. Tetangga diberi beras setiap bulan 5 kilo, beras 1 kilo dan kecap. Dia bisa ngaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat itu harus melalui perbuatan. Kalau Anda berkata aku percaya kepada Yesus Tuhan Yesus Kristus, you mengaku dia Tuhan, you harus mengenakan hidupnya. Kalau you tidak mengenakan hidup Yesus, you tidak percaya kepadanya. Kalau you mengakui Roh Kudus, aku percaya kepada Roh Kudus. Saudara harus berinteraksi dengan Roh Kudus. Apa urusannya you berkata percaya kepada Tuhan Allah Bapa, kepada Yesus dan kepada Roh Kudus? Kita sudah ngurusi sampai di sini dan terus terang setengah mati untuk mensinkronkan diri kita dengan Tuhan itu sulit sekali, saudara. Itu yang berat. Nah, kalau mengaku Yesus Juru Selamat dan Tuhan, tetangga diberi beras 5 kilo per bulan, gula 1 kilo, kecap, jadi Kristen? Atau belum jadi Kristen, mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat? Sekali lagi, mudah-mudahan itu tidak ditujukan ke saya. Tapi ini sedang viral, saudara. Saking viralnya, saudara, sampai ada dokter-dokter STT yang mengatakan, Pak Eres ini sudah bukan Kristen lagi. Loh, gila gak itu? Lah, you gak denger saya khotbah. Ini bukan sesat, tapi sudah bukan Kristen. Ngomongnya gitu, Pak. Aduh, saya kadang-kadang judek dan mumet. Ini maksudnya apa orang ini? Nah, saudara yang sering mendengar saya khotbah, lagu-lagu saya, Yesus Tuhan dan Juru Selamat itu harga mati. Itu bagaimana ya dunia ini ya? Kok gak bisa loh? Apa ya? Etikanya itu loh. Oh, jelas dipotong 60 detik lalu membuat kesimpulan. Itu mah sudah gak dipersoalkan di Rehobot. Yang dipersoalkan bagaimana mengenakan Yesus yang kita akui Tuhan. Nah, kalau cuma mengaku dia Tuhan dan Juru Selamat, itu kuno. Dan tentu up to date. Kita tetap mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Masalahnya bukan confess from our mouth. Tapi bagaimana mengenakan hidupnya. Kita udah sampai kelas ini kok masih ribut mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Apa enggak mumet kita? Mumet dan judek. Nah, Bapak Ibu, saudaraku sekalian,
Roh Kudus itu yang berbicara kepada kita lewat setiap peristiwa kehidupan untuk menjadikan kita itu heavenly society. Hanya Roh Kudus dengan karakteristik yang berbeda-beda atas individu ini, Tuhan Roh Kudus berbicara. Wah, itu luar biasa karena setiap saudara precious in the sight of God. Berharga di mata Allah. Saya beberapa kali mengatakan dulu, kalau di dunia pendidikan kurikulum diberikan, ya, itu berlaku untuk semua sekolah, ya, seragam. Tetapi kalau pembentukan Tuhan atas setiap individu itu spesifik. Jangankan orang lain, suami istri juga punya kurikulum beda. Anak kembar punya kurikulum beda. Allah menyiapkan kurikulum yang khusus untuk setiap individu. Maka setiap orang itu, Bapak Ibu, tidak ada yang sama. Di jagat raya ini, satu model ini cuma satu. Tidak ada model lain. Dan tidak bisa di cloning. Yang begini apalagi cuma satu ini. Langka. Bukan hanya langka. Nobody like him. Nggak ada yang sama. Tapi Tuhan itu menggarap setiap individu. Tadi saya berjalan dengan Pak Pak Timotius Hadi. Jalan saya ngomong, Pak Timotius Hadi. Ya, ngomong-ngomong ya soal rohani ya. Lalu saya berkata begini. Jarang ya orang bisa menjadikan Tuhan satu-satunya dunianya. Satu-satunya duniaku itu Tuhan. Jadi kalau Paulus mengatakan baik kau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Itu sama artinya duniamu hanya satu, Tuhan. Amin enggak? Aminnya enggak marah ya? Saudara kan menyesal kalau tidak menjadikan Tuhan satu-satunya dunia saudara. Nanti saudara baru punya dunia sendiri, tapi Tuhan hadir. Di kerajaan surga itu, nanti saudara punya dunia sendiri. Hartamu sendiri itu di sana, tentu dilingkupi oleh Allah. Tadi waktu habis kebaktian di Arta Gading ada wanita mengejar saya, mau mendekati. Di Arta Gading itu kan security-nya luar biasa. Jadi pas Walpresnya itu, waduh pokoknya orang mau muncul langsung ditabrak aja gitu. Yes, gak boleh gitu. Pernah kemarin ada orang dipiting gitu Pak. Tapi ternyata memang dalamnya ada obeng dan semprotan mata. Tapi sebenarnya orang itu stres. Dia lari mendekati saya, ditubruk gitu. Yes. Tadi juga ada ibu-ibu, yes. Sampai dia melotot ibu ini. Saya pas turun, saya bilang, it's okay. Sini ibu, sini. Sini, ada apa? Pak, saya cuma mau tanya. Oke. Apa? Nanti di surga yang kelihatan Bapak atau Yesus? Duh, kaget juga. Kadang-kadang yang kan ada orang autis atau orang stres nyari, saya langsung mendekati. Pernah juga loh yang begitu, waduh penting, waduh. Saya bilang sebentar, kenapa? Oh meras, Papa Mas saya tidak mau bertobat. Loh, ini sampai dibanting itu. Sini sayang, saya peluk dia, saya peluk gitu. Security dan pengawal ya kayak bapak-bapak ini pengawal di sekitar, saya peluk. It's okay. Papa Mas, Mama saya tidak mau bertobat Pak. Tidak mau bertobat, dia gak mau dengerin Om Eras. Maaf ya, ini bukan ngarangnya. Om Eras ini satu-satunya pendeta yang benar. Ya banyak pendeta bener lah, bukan hanya saya. Aduh,
Nah, kembali ke ibu tadi. Saya mau tanya, nanti di surga itu 1 atau 2? Saya bilang begini, Ibu. Ya. Di surga Allah tidak kelihatan. Selamanya Bapa tidak kelihatan. Yesus yang kelihatan. Dia jadi raja kita di situ. Saudara tahu kehidupan Yesus. Dunianya cuma 1, Bapa. Urusannya cuma Bapa. Dan itu yang kita mesti teladani. Ya tentu bedanya kita menikah, kita punya anak, kita urus rumah tangga. Nggak salah. Tapi fokus kita harus tetap Tuhan, Allah, Bapa dan kerajaannya. Tepuk tangan, saudara. Tadi saya bicara kepada Pak Timotius tadi. Aduh, kok orang gak mau ya menjadikan Tuhan satu-satunya dunianya. Kita yang mau, kita yang melakukan setengah mati loh. Mewujudkan dengan stabil itu, saudara. Kalau Anda tidak niat, Anda sampai mati tidak pernah mengerti bagaimana menjadikan Tuhan segalanya dalam hidup ini. Nah, tidak akan mengganggu pekerjaanmu. Tidak mengganggu hidup rumah tanggamu. Urusan saudara 1 pekerjaan, 2 keluarga. Ya 1 mencari nafkah, 2 keluarga, 3 kegiatan rohani. Udah jangan lakukan apa yang tidak mendatangkan duit. Tidak menjaga keluarga. Udah jangan lakukan. Lalu ya doa ke gereja, itu saja. Kegiatan yang lain kalau tidak perlu, tidak usah. Hobi-hobi sudah saatnya kita nggak lakukan, saudaraku. Iya, jadikan Tuhan dunia saudara satu-satunya. Nah, saudara akan menyesal kalau tidak menjadikan Tuhan satu-satunya dunia saudara. Roh Kudus akan pimpin saudara bagaimana menjadikan saudara sosok yang layak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, saudara. Yesus berkata, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Kita itu ya saudara harus fanatik, ekstrim, habis-habisan untuk Tuhan. Yang mau ekstrim, mau fanatik, mau habis-habisan untuk Tuhan saja, itu perlu kestabilan. Kita kadang-kadang situasional. Apalagi saudara yang tidak berjuang untuk itu. Nah, tadi saya katakan kalau pendeta yang benar itu, dia merasakan betapa sulitnya pelayanan. Makin tahun, ya mestinya makin ahli. Kalau makin ahli, mestinya menganggap pekerjaan itu mudah. Tapi ternyata tidak. Dia makin melihat standar yang harus dicapai, kesucian yang harus dicapai. Sementara dunia begitu rusak, begitu jahat, dan makin sulit membawa orang kepada tujuan itu. Nggak nangkep. Saya tahu banyak orang tuh nggak nangkep. Maksudnya apa? Ya tepuk tangan juga, ya amin juga, tapi nggak nangkep dia. Nanti hidup sehari-harinya juga tidak akan diwarnai dengan kehidupan yang mengiring Tuhan. Karena orang gak percaya, tidak percaya Tuhan itu segalanya. Amin? Saudara percaya saya gak? Yang saya katakan ini benar? Iya saudara. Ini kalau saya boleh bicara ya, gereja seperti ini juga sudah jarang. Perpuluhan tidak disebut-sebut, ya, memberi persembahan juga tidak angkat amplop. Kalau persembahan angkat amplop yang ongkos ke gereja saja pas-pasan, akhirnya dia angkat amplop kosong. Jadi malah bohong dia. Ya orang angkat amplop dia, belum sempat masukin. Itu kan intimidasi. Jangan memberi persembahan dulu saudara, kita doa dulu. Jangan memberi persembahan, doa dulu. Maksudnya apa coba? Akhirnya orang menjadi korban pikiran mendadak. Itu bukan persembahan yang tulus.
Seperti ini kejadian ya. Istri yang memberikan cincin kawin ke gereja waktu ditantang mempersembahkan. Suaminya marah. Ke gereja, ambil lagi cincin kawin. Disuruh ambil, untung ketemu lagi. Nama suaminya misalnya Suharjo. Jangan jadi Agustinus. Akhirnya suaminya marah, dia suruh ambil itu cincin kawinnya. Kan jadi rusak, saudara. Cincin kawinnya jangan diberilah. Kecuali suami istri bergabung, mam, kita serahkan aja ya. Ya udah apa-apa. Itu kan korban pikiran mendadak. Nah, saudara bersyukur di gereja yang tidak begitu. Nggak ditanya. Nggak pernah dengar kita lagi bangun ini, bangun itu semua. Sumbang ya, sekali-kali mungkin kita mau bangun sekolah atau apa, di announce boleh. Tapi hampir nggak ada itu. Nggak pernah ada. Kalau kita di sinode kesulitan uang, paling bisik-bisik dengan Pak Tim gitu. Pak Tim gimana nih urusannya? Begini Pak, nanti kita urus. Nggak diumumkan di jemaat. Kita lagi krisis nih saudara. Nggak pernah tahu jemaat. Serius Pak. Bahkan orang dekatnya mungkin nggak tahu ya. Taunya nyumbang banyak aja. Wah kita sumbang banyak. Ini paling besar itu prosentase itu di kebun jeruk nih. Ya, prosentase ya luar biasa ya. Ya nanti kita nyari untuk bisa nutupin. Rehoboth ini bukan gereja yang punya backup dana besar. Nggak ada. Yang masuk bulan itu keluar. Habis. Totally itu habis. Zero balance. Ini kita ngomong ini bukan lagi malam dana ini Pak ya. Cuma saya mau beritahu betapa tulusnya gereja ini mau membawa saudara ke surga. Supaya saudara di gereja ini nyaman. Nggak dituntut ini, nggak dituntut itu. Kita lagi beli tanah sebelah saudara untuk parkir. Nggak. Saya bicara ini maksudnya saudara nurut apa yang saya sampaikan. Saudara nurut. Jadikan Tuhan satu-satunya dunia saudara. Siang malam yang saudara pikir itu pekerjaan, cari nafkah, keluarga. 3 Tuhan. Jam berapa nanti? Ya. Nanti hari Senin, Selasa sampai Jumat kita puasa. Yang bisa puasa ayo doa. Puasa. Nanti hari pagi doa jam 5 ya Pak. Terus nanti malamnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ada. Kamisnya di GSKI Rehoboth Gajah Mada. Saudara ikut. Masa nggak kuat sampai jam 6 Pak. Ya udah jam 5. Wah jam 5 nggak sanggup. Jam 4. Gimana kalau jam 7 pagi enggak usah puasa? Aduh, gawat deh. Saya sering puasa sampai jauh malam, saudara. Karena sore nggak sempat makan, doa. Kebaktian kan sampai 7:30, jam 8 ketemu orang sampai jam 9. Lewat laparnya, udah nggak lapar, saudara. Ya kalau kita tekati juga bisa lagi pula Bapak Ibu ya. Tubuh kita kan perlu istirahat. Dengan puasa itu istirahat. Pasti gula darahnya turun, kolesterolnya turun. Itu emosinya naik. Karena kalau lapar, bukan. Kalau lapar itu nggak tahu gimana, emosi gampang naik loh. Begitu ya Bapak ya? Oh, enggak ya? Kalau lapar itu emosi gampang naik. Nggak ngerti itu saudara. Misalnya pagi belum makan sampai siang. Itu gampang sekali marah. Kok bisa ya? Betul loh. Jadi kalau puasa itu gula darah turun. Betul. Kolesterol turun ya. Betul. Gula darah yuk harus puasa ya. Harus puasa ya. Nggak usah ke dokter diet langsung puasa. Ya, puasa nanti gula darahnya turun. Tekanan darahnya turun ya. Emosinya? Mestinya enggak ya. Mestinya enggak. Ya, karena disertai doa mestinya tidak. Ya. Oke, saya teruskan Saudara. Nah, Bapak Ibu, tadi saya mengatakan itu maksudnya apa ya? Bahwa
Pelayanan yang benar kalau seorang hamba Tuhan, ini nanti dikenakan dalam hidup saudara masing-masing. Saudara makin berat. Bukan tambah mudah tuh Pak makin pintar khotbah. Bukan tambah mudah tuh Pak ngatur gereja. Kan pengalaman Pak. Enggak. Makin berat. Karena seorang hamba Tuhan akan melihat standar kesucian Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini kekudusan Tuhan. Dan Anda tahu bicara soal kekudusan apa? Bukan sekedar tidak berbuat dosa. Kekudusan itu bukan sekedar tidak berbuat salah. Kekudusan itu bicara soal moralitas kesucian Allah. Jadi keagungan kepribadiannya. Kalau saudara tidak berbuat salah, belum tentu kudus seperti yang Allah kehendaki. Kenapa? Karena Anda tidak mendapatkan impuls, rangsang, cobaan, godaan yang berat. Tidak ketahuan. Amin. Anda ngerti maksud saya? Maka kalau saudara mau didewasakan Tuhan, diberi beban 5 kilo sanggup. 10 kilo sanggup. 15 kilo sanggup. Sampai saudara tahu, wah ternyata begini nih. Ya, moralitas kesucian Allah. Belas kasihannya ke orang, pengertiannya ke orang, bebannya untuk penderitaan orang. Nah dia melihat orang di sekitarnya, kok bengis-bengis ya. Sementara dunia tambah jahat saudara. Nah apa maksud saya bicara ini? Begini Bapak Ibu, paling tidak yang pertama, saudara bisa membedakan gereja yang benar dan gereja yang tidak benar. Bayangkan kalau sekolah, katakanlah kelas 1 SD ya. Ini sekolah benar atau enggak sih? Kalau dari sejak anak masuk sampai anak lu mau naik kelas 2, cuman diajar 1, 2, 3 sampai 10. Bisa menghitung 1 sampai 10. Enggak benar ini. Mestinya kelas 1 bisa menghitung 1 sampai 100. Saudara bisa membedakan gereja yang benar dan tidak, pendeta yang benar dan tidak. Ini paling tidak itu yang pertama, saudara. Saudara bisa mendengar khotbah seseorang. Ini bukan menghakimi ya, tapi membedakan roh. Mendengar khotbah seseorang, saudara bisa melihat, bisa tahu dari dulu kenapa begini ya. Ya, tidak mendesak saudara. Tidak mendesak saudara untuk melakukan sesuatu yang membawa saudara kepada kekudusan. Tetapi seorang hamba Tuhan yang baik atau gereja yang baik, itu akan membuat jemaat berkata, aku berubah. Aku berubah. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, saudara bisa mengukur diri saudara. Apakah kekristenan yang saudara jalani itu ada perjuangan? Kalau saudara tidak merasa ada perjuangan, perjuanganmu hanya soal rumah, soal bisnis, soal sakit penyakit, masalah-masalah fana dunia, ada yang salah dalam hidup saudara. Saudara harus mengalami beratnya perjalanan mengikut Yesus. Harus mengalami. Dulu saya merasakan beratnya mengikut Yesus. Sekarang saya masih merasakan beratnya mengikut Yesus. Salib yang saya bayangkan dulu ternyata jauh lebih ringan dari salib yang saya pikul hari ini. Perjalanan hidup kekristenan dari dulu saya berkata berat. Ternyata yang kujalani hari ini lebih berat. Bukan berarti berat ini membuat kita putus asa. Semakin berat, kita semakin menikmati damai sejahtera Allah. Dan itu Allah mengimbanginya. Allah itu nyata Bapak Ibu saudara-saudaraku. Kalau saudara benar-benar mengikut Yesus,
Roh Kudus bicara terus kepada saudara, menuntun saudara bagaimana menjadi anak Allah yang layak, menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Ada sukacita dan damai sejahtera. Kesukaanmu itu Tuhan. Satu hal yang saya masih gumuli, tadi waktu jalan di kemari naik mobil saya berdoa juga. Bagaimana aku bisa selalu haus akan Engkau Tuhan. Bagaimana aku selalu haus akan Engkau. Ya, karena banyak hal dalam hidup ini yang membuat kita kurang haus akan Tuhan. Dan itu yang saya katakan kepada Pak Timotius Hadi tadi. Ketika orang sibuk dengan banyak kesenangan, dia tidak bisa menjadikan Tuhan itu satu-satunya dunianya. Tidak bisa menjadikan Tuhan itu kebahagiaan. Apalagi, saya katakan, apalagi dosa. Kalau orang hidup dalam korupsi, dalam perselingkuhan, dia tidak akan haus akan Allah. Dia tidak akan bisa menjadikan Tuhan satu-satunya dunia dan kebahagiaannya. Jangan menunda bertobat, jangan menunda serius dan ekstrim untuk Tuhan. Sekarang saatnya. Amin.